Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 21. Kekuatan Gaib Tathagata. Memasuki prinsip kebenaran dan menapaki jalan dengan ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Shinfasyang Sutra Teratai, episode 1765. Memasuki prinsip kebenaran dan menapaki jalan dengan ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Dengan ketulusan, kembali pada arah yang tepat. Dengan kebenaran, menapaki jalan kebodian. Dengan keyakinan, mendalami dharma menakjubkan. Dengan kesungguhan hati, menjalankan sebagaimana selalunya. Orang suci dan orang awam adalah demikian, tiada perbedaannya. Bersungguh hatilah. Kita dalam berlatih diri harus memiliki tekad yang kuat. Tubuh manusia sulit diperoleh, namun kini sudah diperoleh ajaran Buddha. Sulit didengar, namun kini sudah kita dengar. Jika sudah memiliki tubuh ini dan mendengar ajaran Buddha Dharma, apakah hati kita masih tidak bisa teguh memasuki kebenaran? Prinsip kebenaran itu dalam dan luas tanpa batas, tetapi harus sesuai dengan kemampuan kita. Kita bisa memahaminya dan dapat melakukannya. Jika kita tidak segera memanfaatkan kesempatan ini, kita tidak akan bisa menjalankan ajaran sesuai jalan kebenaran. Ajaran Buddha Dharma tidak akan bisa kita ikuti dengan benar. Tujuan Buddha datang ke dunia ini adalah untuk satu tujuan utama, mengajarkan ajaran Bodhisattva. Bodhisattva memiliki 6 paramita, tetapi juga harus memiliki segala prakteknya. 6 paramita jelas terdiri dari berderma atau dana paramita, kedisiplinan, sila paramita, kesabaran, shanti paramita, upaya bersemangat, wirya paramita, meditasi, dhyana paramita, kebijaksanaan, prajna paramita. Totalnya hanya 6, tetapi melahirkan 10.000 dharma. Karena di balik 6 prinsip ini terdapat detail yang sangat banyak, luas tanpa batas. Semuanya tercakup dalam 6 paramita ini. Kita sudah memilih jalan Bodhisattva. Oleh karena itu, dalam jalan Bodhisattva ini terdiri dari berdana, kedisiplinan, kesabaran, upaya bersemangat, meditasi, kebijaksanaan. Begitulah adanya. Tentang cara berdana, bagaimana cara kita berdana? Banyak sekali metodenya. Bagaimana kita membedakan cara berdana yang tepat? Siapa yang menjadi sasaran? Bagaimana kita memastikan orang yang ingin kita bantu benar-benar membutuhkan? Apakah mereka tulus atau tidak? Bagaimana kita membedakannya? Terhadap orang yang ingin kita bantu, ada yang memiliki tekad kuat dan harga diri tinggi. Mereka tidak mau menerima bantuan, sangat keras kepala. Metode apa yang akan Anda gunakan untuk orang sejenis ini? Tahu dia membutuhkan bantuan kita dan membantu keluarga ini. Dampak kepada generasi mendatang, yaitu bisa membalikkan generasi cucunya. Tapi dia termasuk generasi itu. Saya tidak ingin menerima bantuan dari siapapun saat ini. Metode apa yang harus kita gunakan? Teruslah mendekatinya, penuh kasih sayang dan berhubungan dengannya. Kami sangat dekat satu sama lain, dekat dengan saya. Bagikan kamu adalah kerabat saya. Apa yang saya butuhkan, saya memberitahu kamu. Kamu membantuku, saya merasa nyaman. Jadi, dari sangat asing dan mempunyai penghalang itu, kegigihan seperti itu, kami harus mencari cara untuk membalikkannya, tidak terisolasi darinya, bisa dengan sangat ramah. Saat tiba, merasa seperti orang dekat Anda sendiri, berinteraksi dengan sangat nyaman, dan menerima bantuan. Hal ini juga memerlukan kebijaksanaan. Ini juga memerlukan kesabaran dan cinta kasih universal. Berdana semacam ini nyaman bagi kedua pihak. Artinya, Anda harus sangat bersungguh hati dan menggunakan berbagai cara untuk berdana. Ini adalah salah satu contoh penjelasan.
Tapi ada banyak cara untuk sekedar berdana. Tidak bisa dihitung, belum lagi banyak lainnya. Ini semua sempurna jika digabungkan. Jagalah sila dengan baik. Berdana dan menegakkan sila, patuhi aturannya. Tapi kalau melekat, itu akan menghilangkan kebaikannya. Disiplin seperti itu tidak manusiawi. Ini juga tidak benar. Tapi bagaimana orang berinteraksi satu sama lain? Jaraknya tepat seperti kali ini, tahun 2020. Pandemi COVID-19 yang baru ini muncul dan membuat seluruh dunia berada dalam krisis. Setiap negara memiliki metode yang sama, yaitu menjaga jarak antara satu orang dengan yang lainnya. Negara yang menerapkan metode ini dengan baik akan lebih stabil dengan lebih sedikit kasus yang positif. Itu karena masyarakatnya mendengarkan dan mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah. Antara satu dengan yang lainnya saling menjaga jarak, satu dengan yang lainnya saling menjaga untuk mencegah penyebaran virus. Harus saling mencegah dan melindungi diri sendiri, sehingga kita dapat melihat setiap orang memakai masker sebagai perlindungan dasar. Pemerintah bahkan mengajarkan kita harus sering mencuci tangan, jaga tangan harus selalu bersih. Jika tangan sudah menyentuh sesuatu, sebaiknya jangan langsung menyentuh hidung, mata, dan lainnya. Ini adalah metode perlindungan, karena jika tangan kita menyentuh sesuatu yang mungkin sudah mengandung bakteri atau virus, lalu menyentuh wajah, maka virus bisa masuk ke dalam tubuh melalui berbagai celah. Suatu hari saya bertanya, bakteri lainnya bisa masuk ke mata, hidung, dan mulut kita dan baik-baik saja. Benarkah ini virus COVID-19 begitu berbahaya? Kenapa terus-menerus diberikan peringatan? Apakah memang separah itu? Seseorang memberikan jawaban dan berkata, ketika orang-orang saling berbicara, percikan air liur bisa menyebar hingga lebih dari 1 meter. Jadi sebenarnya saat kita berbicara, butiran air liur akan jatuh ke meja, kursi, dan berbagai benda lainnya di sekitar kita. Ketika kita memegangnya, kita tidak merasakan ada basah atau kotor. Kita sama sekali tidak merasakannya. Tetapi jika kita memegangnya, kita akan terinfeksi oleh bakteri, racun, virus tersebut. Jadi sebaiknya tangan kita jangan menyentuh hidung, mulut, mata, dan sebagainya. Ini benar sesuai dengan kenyataan. Virus ini akan benar-benar mengambil setiap kesempatan. Pemerintah terus-menerus memperingatkan setiap orang berhati-hati. Mereka menyuruh setiap orang untuk mencuci tangan. Ini adalah aturan. Aturan disebut sebagai sila. Arti sila adalah mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Kita tahu itu salah, maka jangan kita lakukan. Kita harus mencegah dan melindungi diri kita. Dan terhadap virus ini, kita harus memisahkan atau isolasi diri. Jadi, ini adalah aturannya. Gelombang atau periode isolasi ini kebanyakan adalah tempat kerja. Dunia usaha, pabrik-pabrik tutup. Seluruh dunia sama, transaksi bisnis juga terhenti. Sehingga banyak pekerja yang bekerja tidak bisa berbuat apa-apa, harus berhenti bekerja. Berhenti kerja, hitung mengenai gaji. Tidak masuk kerja, maka tidak ada gaji. Bagi orang yang bekerja untuk penghidupan, jika mereka berhenti bekerja, mereka tidak ada makanan. Apa yang harus dilakukan relawan Ceci? Dari beberapa negara telah melakukannya atau sudah dimobilisasi. Contohnya di Filipina, 80.000 hingga 90.000 keluarga relawan Ceci menghabiskan waktu 9 hari membagikan beras, minyak, garam untuk terlebih dahulu menenteramkan orang-orang yang dalam kemiskinan ekstrim, orang yang tidak ada pekerjaan dan tidak ada makanan. Ini disebut menenteramkan kaum miskin dan membantu kaum kekurangan. Ketika mereka di masa kesulitan, kita tenteramkan mereka supaya mereka bisa melewati periode kesulitan ini. Relawan Ceci Thailand juga menyampaikan, Master,
Kami besok sudah mau bagi paket bantuan. Sekarang hentikan dulu semua kegiatan lain. Saya kasih tahu mereka, kalian mau bagi paket bantuan, harus belajar dari Filipina. Pembagian paket bantuan mereka kali ini sangat bagus. Mereka bukan hanya berkumpul dan membagi, mereka sangat bersungguh hati. Bagaimana agar mereka bisa menerima beras? Mereka memberitahu terlebih dahulu ke masing-masing penerima bantuan. Masing-masing penerima bantuan meletakkan kursi di depan pintu dan menulis di atas kertas yang besar. Saya adalah Mr. Chang, saya adalah Mr. Lee. Rumah saya ada berapa orang dan rumah saya nomor berapa. Kita memberi kode berdasarkan informasi dari mereka. Antara masing-masing rumah ada jarak. Dari pintu ke kursi ada jarak. Relawan Ceci ke sana dan meletakkan kupon di atas kursi, dan mereka bisa menerima bantuan beras berdasarkan kupon tersebut. Dengan cara pembagian kupon ini, mungkin tidak akan ada interaksi antar orang. Kita meletakkan kupon di kursi mereka. Berdasarkan kupon ini, mereka menerima beras dari mobil yang berjarak dari mereka. Tentunya, semua mengikuti aturan dan proses. Saat tiba di pintu masuk dan ambil kupon, mereka boleh berbicara, tapi di gang pintu, aturan itu masih berlaku. Mereka menjaga jarak sesuai aturan. Saya merasa memberi sambil tetap menegakkan sila dan mematuhi aturan. Inilah welas asih relawan Ceci di dunia ini untuk meringankan penderitaan orang miskin. Kita harus memberi mereka cukup persediaan untuk membawa stabilitas ke dalam hidup mereka dan membantu mereka mengatasi masa sulit ini. Kita mencari cara untuk membawa kedamaian ke dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat stabil dan aman, dan berhasil melewati pandemi ini dengan aman, dan berhasil melewati pandemi ini. Inilah kebijaksanaan. Inilah cara kita memasuki prinsip kebenaran dan menapaki jalan. Inilah ketulusan. Tindakan ini benar, dan dengan mengikuti aturan, kita memberi orang kepercayaan pada kita. Mereka akan berkata, Ceci benar-benar bekerja dengan sangat hati-hati. Kita dapat mempercayai organisasi ini, bahwa semua yang mereka lakukan adalah karena cinta kasih. Untuk memastikan orang miskin memiliki cukup makanan, aturan apapun yang dikeluarkan pemerintah, mereka telah menerapkan dengan sangat kokoh. Jadi, ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Ketulusan kita haruslah dapat menjalankan. Dengan ketulusan, kembali pada arah yang tepat. Hati kita, karena kita. Memasuki prinsip kebenaran dan menapaki jalan, hati kita kembali pada arah yang tepat, yakni tiada hitam dan putih. Kita selalu mengatakan tulisan kui pada kata berlindung, bermakna meninggalkan kegelapan, kembali pada jalan yang terang. Kita sudah sering sangat jelas akan arah kita. Saya menggunakan tulisan kui ini untuk dapat memberitahukan semua orang di sini akan arah yang benar, sehingga kata ketulusan bukanlah asal-asal. Kata kui ini meninggalkan kegelapan, kembali pada jalan yang terang. Kalian semuanya sudahlah sangat jelas, sehingga ketulusan kita adalah arah yang benar, karena kita menggunakan jalan bodhisattva yang benar, tercerahkan, jelas dan tercerahkan, baik bagaimanapun yang dilakukan. Walaupun saat ini, di saat kita harus mempraktekkan praktek dana, menemukan berbagai macam kesulitan, harus sesuai dengan aturan pemerintah. Bagaimana pemerintah menetapkan larangan, kita tidak melanggarnya. Selain tidak melanggar larangan, kita pun tidak membiarkan orang miskin kelaparan. Mereka tetap dapat mengambil paketnya seperti normal. Sehingga ini adalah jalan bodhisattva yang benar. Ini jugalah Dharma Buddha yang kita yakini. Keyakinan adalah ibu dari segala kebajikan. Buddha datang ke dunia manusia untuk mengajarkan ajaran bodhisattva. Ajaran bodhisattva ini haruslah kita yakini dengan mendalam. Kita bukanlah tidak mampu menjalankannya, kita telah menjalankannya, sehingga meyakini dharma menakjubkan dengan mendalam. Asalkan kamu memiliki tekad, maka tidak akan ada hambatan.
Kita berjalan sesuai dengan aturan, melindungi semua orang dalam melewati kesulitan. Ini juga merupakan dharma yang menakjubkan yang dipenuhi kebijaksanaan. Selanjutnya, dengan kesungguhan hati menjalankan sebagaimana selalunya. Kita harus dengan kesungguhan hati, kita memberikan cinta kasih universal, mengasihi dan melindungi orang-orang yang miskin dan kesusahan. Kita tetap melakukannya seperti biasa. Kita mematuhi aturan dan tetap melakukannya seperti biasa. Oleh karena itu, orang suci dan orang awam adalah demikian. Orang suci adalah Buddha dan Bodhisattva. Kita sebagai praktisi Buddhis hendaknya mempelajari hati Bodhisattva. Tujuannya adalah menuju ke tingkatan Buddha, terus-menerus mempraktekkan hingga mencapai tingkatan Buddha. Oleh karena itu, makhluk awam menapaki jalan Bodhisattva akan mencapai tingkatan Buddha, yaitu batin Buddha. Kita harus mencontohi batin Buddha. Walaupun kita adalah makhluk awam, kita juga bisa menerapkan kebijaksanaan. Melakukan apa yang seharusnya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, orang suci dan orang awam adalah demikian. Makhluk awam mempelajari ajaran orang suci. Ajaran makhluk suci juga tidak terpisah dari hal-hal makhluk awam. Memberi bantuan di dunia, kemiskinan juga sangat umum. Karena itu, orang suci dan orang awam adalah demikian, tiada perbedaannya. Para hadirin sekalian, kita harus bersungguh hati pada garis besar ini untuk mendengar sutra ke dalam hati, apa yang seharusnya dilakukan oleh batin kita untuk menapaki jalan Bodhisattva. Kita harus terlebih dahulu mempunyai arah yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Buddha Dharma pada dasarnya berada di dalam kehidupan kita. Baik, naskah sutra yang telah kita baca kemarin adalah: pada ketika itu, para bodhisattva mahasatwa, sejumlah butiran debu halus dari satu sistem dunia daripada 1000 dunia, muncul dari dalam bumi. Dengan sepenuh hati, mereka mengatupkan tangan di hadapan Buddha, memandang pada wajah mulia dari Buddha dan berkata, Sutra Teratai Bab 21, Kekuatan Gaib Tathagata. Kita sudah membaca ini kemarin. Bab ke-21 dimulai seperti ini. Pada ketika itu, satu sistem dunia daripada 1000 dunia, Buddha telah menyelesaikan ajaran bab Bodhisattva Sada Paributta. Buddha Dharma ada di dalam kehidupan sehari-hari. Bodhisattva Sada Paributta masuk ke dalam kerumunan orang banyak dan diremehkan oleh orang banyak, tetapi dia tetap menunjukkan rasa hormat. Ini sangat mendekati dengan jalan Bodhisattva yang berada di kerumunan orang banyak. Setelah Buddha selesai mengucapkannya, maka bagian sutra ini pun berakhir. Beginilah seharusnya kita mempraktekkan jalan Bodhisattva. Kita telah berada di bab ke-21, bab kekuatan gaib Tathagata. Ini telah dimulai, yakni pada ketika itu, satu sistem dunia daripada 1000 dunia. Pada bagian naskah sutra ini mengacu pada dunia yang sangat banyak jumlahnya. Butiran debu halus, sekelompok dunia yang seperti butiran debu halus tersebut, terutama pada sebuah permukaan meja. Ketika tangan kita menyentuhnya, terdapat debu. Anda tidak dapat menghitungnya. Terlebih lagi, para bodhisattva mahasatwa, sejumlah butiran debu halus. Dari satu sistem dunia daripada 1000 dunia, terdapat begitu banyak bodhisattva yang tidak terhitung jumlahnya muncul dari dalam bumi. Ini seperti dari dalam batin setiap orang, seluruh sel berkumpul di dalam tubuh kita. Ini merujuk kepada memfokuskan batin dengan satu tekad untuk mendengar pengajaran Buddha, pengajaran Dharma dari Buddha. Dengan demikian, di hadapan Buddha, mengatupkan tangan dengan penuh ketulusan, serta menegakkan kepala, mengangkat kepala untuk menatap Buddha. Tempat Sang Buddha membabarkan Dharma lebih tinggi sedikit daripada tempat orang yang mendengarkan Dharma. Secara alami, ketika ingin melihat raut wajah Sang Buddha, apa yang sedang dibahas oleh Sang Buddha
harus diperhatikan secara seksama. Jika ingin berbicara dengan Buddha, maka diperlukan lagi ketulusan. Kepala harus ditegakkan sedikit ke atas, menunjukkan bahwa semua orang memiliki semangat. Terdapat orang yang ingin memohon dharma. Semua orang menunggu dengan penuh harapan, berharap bahwa orang yang memohon dharma, Sang Buddha mampu untuk memberikan ceramah, sehingga diwakilkan oleh satu orang untuk memohon dharma. Semua orang memiliki harapan yang sama, sehingga para hadirin menegakkan kepala untuk memberi hormat kepada Bhagawan, ingin berbicara kepada Bhagawan. Oleh karena itu, Bhagawan, apa yang ingin dibicarakan orang banyak kepada Buddha? Naskah sutra selanjutnya berkata demikian. Bhagawan, setelah Buddha parinirwana nanti, di tanah manapun belahan raga dari Bhagawan berada, pada tempat dimanapun mereka memasuki parinirwana, kami akan membabarkan sutra ini secara luas. Sutra Teratai Bab 21, Kekuatan Gaib Tathagata. Bhagawan, Buddha Sakyamuni. Mereka mengatakan demikian. Mereka berkata pada Buddha Sakyamuni, Buddha, kita semua memahamimu, tujuan dari mengajarkan jalan Bodhisattva. Kita sekarang memahaminya dengan jelas. Sekarang kita berikrar di mana Buddha memasuki parinirwana, di tempat di mana para belahan raga Buddha memasuki parinirwana, kita akan pergi ke sana dan mengajarkan dharma. Kita akan ke sana membabarkan dharma. Kapanpun Buddha pergi memasuki parinirwana, kita juga akan ikut ke sana. Ini artinya kapanpun Buddha pergi, sampailah masuk parinirwana.